Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pembahasan yang terakhir yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala adalah permasalahan yang terkait dengan iman kepada malaikat-malaikat Allah yang mulia. Dan satu faedah yang beliau sebutkan pada jawaban beliau terkait dengan khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama, siapakah yang utama, apakah para nabi dan para rasul, demikian pula orang-orang saleh dari kalangan kaum mukminin itu lebih utama daripada para malaikat. Dan beliau rajihkan, demikian pula ulama yang lainnya Ahlus Sunnah wal Jamaah merajihkan bahwa ditinjau dari akhir kehidupan nanti, kehidupan akhirat, bahwa orang-orang saleh termasuk di dalamnya adalah para nabi dan para rasul, mereka lebih utama daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun ditinjau dari kehidupan ini, dari penciptaan, maka para malaikat lebih utama daripada orang-orang saleh. Dan sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, sebagian ucapan Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menyebutkan permasalahan ini ketika menjelaskan matan tentang iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin. Kita beriman terhadap para malaikat dan para nabi. Kemudian beliau menyinggung sedikit permasalahan ini, permasalahan manakah yang lebih utama, para malaikat ataukah orang-orang saleh dari kalangan para nabi, demikian pula pengikut para nabi. Setelah menyebutkan bahwa perkara ini min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari kebagusan Islam seorang hamba meninggalkan perkara yang tidak berguna atau tidak memiliki sisi yang begitu penting bagi dirinya. Sebagaimana beliau sebutkan bahwa Al-Imam At-Tahawi lam yata'arrad ila hadhil mas'alah binafyin wala isbat. Imam At-Tahawi tidak menyinggung permasalahan ini. Kata Ibnu Abil Izz rahimahullah ta'ala telah menyebutkan ucapan atau syarah beliau mengatakan, wa hadza huwal haqq fa innal wajib alaina al imanu bil malaikati wan nabiyyin wa laysa alaina an na'taqid ayyal fariqaini afdal. Yang wajib bagi kita, setelah menyebutkan di sini beliau katakan, wa la'allahu yakunu qad taraka al-kalama fiha qasdan. Jangan-jangan Imam At-Tahawi meninggalkan pembahasan ini secara sengaja. Fa innal Imam Abu Hanifah rahimahullah waqafa fil jawabi anha ala ma dzakarahu fi Ma'alil Fatawa. Sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah bersikap tawakuf, tidak menetapkan, tidak pula menolaknya mana yang lebih utama.
fa innahu dzakara masaila lam yaqta' Abu Hanifah fiha bijawabin. Abu Hanifah menyebutkan permasalahan yang tidak menjazm memastikan jawabannya. Wa adda minha at-tafdila bainal malaikati wal anbiya. Pada kitab tersebut Ma'al al-Fatawa, Abu Hanifah menyebutkan permasalahan-permasalahan yang tidak dirojihkan di situ. Di antaranya adalah tafdil, manakah yang lebih utama, bainal malaikati wal anbiya, antara malaikat dan para nabi. Wa hadza huwal haq. Ini yang dirojihkan oleh Ibnu Abil Izzi. Fa inna hadza law kana minal wajibi, hal demikian seandainya termasuk dari perkara yang wajib, la buyyina lana nasson, pasti akan dijelaskan dalilnya. Kemudian setelah ini bila menyebutkan pembahasan ini ada mulai dari halaman 390 sampai halaman 406. Jadi beliau sebutkan sekitar 17 halaman di dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditahqiq oleh Syekhuna Syekh Yasin hafizahullah taala, menyebutkan fadail para nabi, menyebutkan pula fadail orang saleh, menyebutkan fadail malaikat, di mana kesimpulan dari Ibnu Abil Izzi tidak ada tafdil di antara keduanya, dan yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekh Rabi, demikian juga para a'immah yang lainnya, bahwa ditinjau dari akhir kehidupan nanti di akhirat, bahwa para nabi, orang-orang saleh, mereka lebih utama daripada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan pada bab berikutnya, masih dalam Al-Fatawa Al-Amah, kumpulan fatwa-fatwa yang bersifat umum. Setelah kita melewati pembahasan fatwa tentang akidah, beliau menyebutkan di sini dikumpulkan dari beberapa kitab, demikian pula asyrithah dari kaset-kaset rekaman beliau, kemudian dibukukan dalam kitab yang ada di hadapan kita. Ini merupakan rangkaian dari kumpulan kitab Syekh Rabi yang ada 15 jilid, dan yang ada di hadapan kita adalah jilid yang ke-14. Dan jilid ke-14 ini, demikian pula jilid yang ke-15 kalau tidak salah, dua jilid ini dicetak secara tersendiri. Adapun jilid 13 dan ke bawah, jilid 1 sampai 13 ini berisi tentang kitab-kitab beliau. Ya, kumpulan kitab-kitab beliau hafizahullah taala. Qala al-jinnu wasyayatinu. Permasalahan tentang jin dan para syaitan. Qala as-su'al, pertanyaan, hal yajuzu mukhatabatul jinni al-muslimi? Apakah diperbolehkan mukhatabah, berbincang-bincang dengan jin muslim? Yakni ketika seseorang meruqyah orang yang dirasuki oleh jin, apakah boleh bagi orang yang meruqyah tersebut untuk berbincang-bincang dengan orang yang sakit tersebut yang dirasuki oleh jin? Ini terjadi dan diamalkan oleh sebagian orang yang meruqyah. Kita akan melihat jawaban dan bimbingan beliau kepada kita semua. Qala al-jawab, jawabannya la yajuz, tidak boleh berbincang-bincang dengan jin tersebut yang masuk kepada orang yang kesurupan tadi. Tidak boleh. Jadi yang disyariatkan adalah terus membaca, dan dibacakan terus pada orang yang terkena jin tersebut hingga jinnya keluar. Malladzi yudrika annahu muslim? Apa yang menunjukkan dirimu bahwa dia itu muslim? Dari mana kamu tahu bahwa dia adalah jin muslim?
Apa buktinya? Mana buktinya? Qad yakunu munafiqan. Bisa jadi jin tersebut adalah jin munafik. Jin munafik. Alam ghaib, tidak tahu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia dan bala tentaranya itu tahu tentang kalian dan tidak tahu, sementara kalian tidak mengetahuinya, yakni secara amalan zahir. Kita tidak mengetahui apa yang diperbuat jin. Ada jin muslim, ada jin kafir, ada jin munafik, ada jin mubtadi', demikian pula ada jin hizbi, ada pula jin salafi dan semisalnya. Sebagaimana manusia, Allah katakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Namun tidak ada dari kalangan jin, dari kalangan para nabi. Nabi tidak ada dari kalangan jin. Yang ada adalah nazir, hanya sebagai pemberi peringatan, muballigh, yang menyampaikan dakwah. Adapun nabi hanya dari kalangan manusia. Qala qad yakunu munafiqan. Terkadang atau bisa jadi jin tersebut adalah jin munafik yang menampakkan keislaman, berucap syahadatain, melakukan amalan-amalan ketaatan dan semisalnya. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, ana muslim. Saya muslim, saya jin muslim. Yakunu kafiran, dalam keadaan dia kafir. Wa yaqulu ana muslim, aku adalah jin muslim. Jinniyun ma ta'rifuhu. Seorang jin engkau tidak mengenalnya, tidak tahu. Dia tahu gerak-gerik kita, sementara kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Wa anta la ta'lamul ghaibah, dan engkau tidak mengetahui perkara ghaib. Dan di antara keimanan terhadap perkara ghaib adalah beriman terhadap adanya jin. Ma yajuzu yakunu insanun amamaka yadda'il Islam wa qad ta'khudhu bi dhahirihi. Tarahu amamaka yusalli wa thumma anta la ta'rifu. Ma yajuz, ini tidak boleh, yakni tidak boleh langsung kita membenarkan klaim pernyataan jin tersebut. Dia mengaku sebagai jin muslim. Yakunu insan, bisa jadi di hadapanmu ada seorang manusia dari kalangan bangsa kita, yadda'i al-Islam, dia mengaku beragama Islam. Qad ta'khudhu bi dhahirihi, dalam keadaan demikian engkau menentukan hukum bi dhahirihi, berdasarkan zahirnya. Seorang datang kepada kita, berbaju, berbusana muslim, melaksanakan sholat, sudah kita hukumi dengan hukum apa? Zahir. Pada kehidupan dunia hukumnya hukum zahir. Naam. Adapun di akhirat hukumnya adalah batin, apa yang ada dalam batinnya, batin manusia. Sehingga ketika di Arasat nanti, ketika para penyembah selain Allah dimasukkan ke dalam neraka, tersisa orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, mukmin, mukminah, demikian pula munafik wa munafiqah. Allah Subhanahu wa taala datang kemudian menyingkap betisnya. Maka kaum mukminin, kaum muslimin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun sujud di hadapan Allah. Tersisa di situ kaum munafikin, ingin sujud, tiba-tiba punggungnya berubah menjadi apa? Satu lempengan yang lurus. Dia selama ini salat riya, sum'ah. Akhirnya tidak bisa sujud. Ini kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dihukumi secara batin. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat penampilan kalian, raut muka kalian, gagah dan semisalnya. Namun Allah melihat, mengukur
semua itu sesuai dengan niatan dan perbuatan kalian. Adapun di dunia ini, qad ta'khudhu bi dhahirihi. Seseorang mengaku sebagai orang muslim, ya, melaksanakan salat, maka hukumnya apa? Engkau menghukumi dia secara zahir. Tarahu amamaka yusalli, engkau melihat dia salat dan seterusnya. Salat, puasa, bersedekah dan amalan-amalan yang lain. Ini kewajiban kita dalam kehidupan dunia, al-hukmu bil-zahir, menghukumi manusia dengan zahirnya. Tsumma anta la ta'rifuhu, kemudian engkau tidak mengenal dia, yakni tidak tahu, tidak bisa menghukumi. Ini terkait dengan kehidupan dunia, kita menghukumi manusia sesuai dengan zahirnya. Dia seorang muslim, melaksanakan salat, menunaikan kewajiban yang lain, maka kewajiban kita adalah menghukumi dia sebagai seorang muslim. Adapun terkait dengan jin, ya, ini adalah bagian dari ilmu ghaib. Apa yang menjadikan kita menghukumi dia seorang muslim, seorang munafik ataupun yang lainnya, ini kita tidak mengetahuinya karena itu adalah ilmu ghaib. Tsumma qala hafizahullahu taala, namun jinniyun dakhala fi insanin, seorang jin masuk ke dalam manusia, dan ini termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Berbeda dengan kelompok-kelompok ahlu bid'ah yang mengingkari hal demikian, mengingkari masuknya jin kepada manusia. Mereka ingkari. Padahal jelas, ya, kenyataan yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di kalangan sahabat yang dimasuki oleh jin. Sekali lagi, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengakui adanya kenyataan semacam ini, jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Namun seorang jin masuk ke dalam tubuh manusia, yaqulu laka, kemudian dia mengatakan kepadamu, ana muslim, saya seorang muslim. Qala wa qad yakunu fajiran, bisa jadi jin tersebut adalah jin yang fajir, yang berbuat kezaliman, yang kafir, yang musyrik ataupun munafik. Engkau tidak mengetahuinya. Ya. Yaqulu laka ana muslim, dia mengatakan kepadamu, aku adalah seorang muslim. Sekarang, apa sulitnya bagi seorang untuk bisa berucap dengan ucapan atau menggunakan bahasa Arab, atau bersyahadatain, atau membaca surat Al-Fatihah dan semisalnya. Nah, ada kemungkinan dan tentu hal tersebut mungkin, ya. Orang kafir bisa mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, sebagaimana orang-orang orientalis mempelajari Al-Quranul Karim, menghafalnya, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada namanya Mu'jam Al-Mafaris, jadi kumpulan di situ kamus bagaimana kita membuka hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun masih bersifat terbatas. Kutub Sittah, Bukhari, Muslim, kemudian tambah Ashabus Sunan dan beberapa kitab yang lainnya, Muwatta. Yang menulis adalah orang-orang orientalis, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Buktinya apa? Di awal kali, ya, mereka mencetak sekitar, atau kalau tidak salah 500 cetakan, dan hanya disebar di sana, di daerah Eropa, Belanda dan sekitarnya. Mereka orang-orang kafir menyusun bagaimana caranya, misalnya kita mendapatkan, ya, kata di sini, ya, al-a'ma, dicarikan di situ kamusnya. Cara mencarinya di situ akan ketemu, oh ini sumbernya di kitab Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Siapa yang menulis? Orang-orang kafir, orientalis. Ya. Yang merasakan adalah sekarang siapa? Kaum muslimin yang merasakan buahnya. Ya. Mereka membuat kamusnya yang awalnya untuk mereka sendiri, untuk kalangan orang-orang orientalis, orang musuh-musuh Islam. Nah,
namun buahnya dipetik oleh kaum muslimin. Walaupun di sana banyak catatan kesalahan-kesalahan ini dan macam-macam. Ya. Itu satu contoh. Ini manusia. Ya. Bisa membaca Al-Quran, bisa berbahasa Arab, lebih fasih daripada kita. Bisa jadi demikian. Karena mempelajari Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Itu keadaan manusia. Yaqulu laka, dia mengatakan, saya seorang muslim. Walaysa hunaka da'in litakallufi, tidak ada da'in, tuntutan. Tidak ada tuntutan bagimu untuk bersikap takalluf, membebani diri, memaksa diri. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih, nuhina anit takalluf. Kita dilarang untuk bersikap takalluf. Halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Nuhina anit takalluf, kita dilarang untuk bersikap takalluf, membebani diri. Siapa melarang? Asar semacam ini atau ucapan semacam ini yang diucapkan oleh sahabat Umar dan yang lainnya, jika diucapkan oleh sahabat, maka tidak lain dan tidak bukan melainkan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa melarang? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nuhina anit takalluf. Tidak ada tuntutan bagimu untuk bersikap takalluf, membebani diri, memaksa diri, berbuat demikian. Famal ladzi kallafaka ya akhi? Perkara apa yang menuntut dirimu untuk berbuat demikian? Membebani dirimu untuk bersikap demikian, bertanya kepada jin tersebut. Hunaka mustashfayatun maftuhatun, di sana ada rumah sakit yang terbuka yang melayani, demikian pula memberikan terapi kepada orang-orang yang sakit. Periksa. Tidak butuh untuk bertanya, berbincang-bincang. Karena secara tajribah, secara kenyataan, dengan perbincangan tersebut, si jin itu berusaha untuk melalaikan ataupun mengganggu orang yang meruqyah untuk melanjutkan bacaannya. Ketika dia diajak bicara, orang yang meruqyah berhenti sejenak berbicara dengan jin tersebut, sehingga berhenti pula bacaannya. Sehingga jin tersebut bisa istirahat. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada jin tersebut dan keadaannya. Qala wa idza sabara al-maridu yuthibuhu Allahu azza wa jalla. Ini bimbingan beliau hafizahullah taala. Di sana ada rumah sakit, klinik-klinik yang jelas. Datangi, minta nasihat kepada mereka, terapi dan semisalnya. Yang berikutnya beliau katakan, jika orang yang sakit tersebut bersabar menerima cobaan tersebut, yusibuhullahu azza wajal, Allah akan mengganjar dia, memberikan balasan, ganjaran, imbalan atas kesabaran orang tersebut. Sebagaimana konsep yang ma'rufah, konsep yang dikenal di kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-masaibu tukaffiru dzunub, bahwa musibah-musibah yang menimpa seorang muslim itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Wabis sabri yanalus thawab, dan dengan sebab kesabaran akan diraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Al-masaib, musibah, semata-mata musibah, itu sudah menghapuskan dosa-dosa orang yang tertimpa musibah. Namun ketika seorang bersabar, Allah tambahkan berikutnya apa? Pahala. Pahala karena kesabaran dia menerima
musibah tersebut. Musibah bersifat umum. Musibah yang menimpa diri kita, anak kita, keluarga kita, karib kerabat, atau musibah bersifat agama, bersifat dunia, harta, kehormatan, dan semisalnya. Seorang yang ditimpa musibah, kemudian dia bersabar, Allah berikan ganjaran yang besar. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'tihi al-a'ma. Ini contohnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didatangi oleh orang buta. Yatlubu minhu an yad'uwa lahu bisyifa. Ini contoh kasus kenyataan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta kepada Nabi an yad'uwa lahu bisyifa, agar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan orang buta tersebut untuk sembuh. Fayaqulu lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ta da'autu, kalau engkau mau aku akan doakan. Kalau engkau berkehendak demikian, berkehendak agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini, kebutaan ini, aku akan berdoa. Wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun lak. Dan jika engkau mau, pilihan yang kedua, pilihan yang pertama, kalau engkau hendak meminta kepadaku agar Allah menyembuhkanmu, aku akan berdoa kepada Allah. Yang kedua, jika engkau mau, pilihan yang kedua, sabarta, jika engkau hendak bersabar, fahuwa khairun lak, maka itu lebih baik bagimu. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan keutamaan orang yang ditimpa oleh kebutaan. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga Allah Subhanahu wa taala ketika seorang bersabar menerima ujian tersebut, yaitu kebutaan pada matanya. Kemudian yang kedua, wa ta'tihi al-jariyah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didatangi pula oleh seorang jariyah wanita. Taqulu ya Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, inni usra'u, sesungguhnya aku kesurupan. Wa atakasyafu, dan terbuka auratku. Suatu musibah, ujian, cobaan bagi orang tersebut. Fad'ullaha li, maka berdoalah kepada Allah untukku. Fayaqulu laha, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepadanya, in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika engkau mau bersabar, maka engkau akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bersabar menerima cobaan ini. Wa in syi'ti da'autullaha laki, dan jika engkau ingin agar aku mendoakan engkau kepada Allah, agar aku berdoa kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun memilih untuk bersabar dan meminta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menutup auratnya ketika beliau ditimpa musibah tersebut berupa kesurupan itu. Ini contoh dari sekian banyak contoh kesabaran para sahabat Nabi. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan ganjaran yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. As-sabru kasmihi,
murrun madzaqatuhu walakin aqibatuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti namanya. Rasanya pahit, namun hasil akhirnya adalah manis, lebih manis daripada madu. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya daripada kesabaran. Termasuk di dalamnya adalah as-sabru 'indal masaib, bersabar menghadapi musibah. Tsumma qala hafizahullahu ta'ala wa laysa hunaka hadza at-takallufu. Tidak ada tuntutan untuk bersikap takalluf, memaksa diri, enggak ada. Anta arhamu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau lebih memiliki sifat kasih sayang daripada Rasulullah alaihi salatu wasallam? Jawabannya apa? Tidak. Engkau bukanlah orang yang lebih memiliki sifat kasih sayang kepada makhluk ini yang Allah sifati. Naam, Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya Allah sifati Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minin raufur rahim. Di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah beliau memiliki sifat kasih sayang kepada kaum mukminin. Ya, dan mengingatkan tadi anak baca salah mungkin ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kelewatan ajrahumnya. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dibalas dengan sempurna orang-orang yang bersabar, ganjarannya tanpa hisab. Qala hafizahullahu ta'ala, Allahu jalla wa ala yabtali al-ibada bil amrad. Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dengan berbagai jenis penyakit. Demikian pula ujian-ujian yang lainnya, yang menunjukkan itu adalah bukti kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ujian, cobaan, apapun bentuknya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan timpakan musibah kepada orang tersebut. Kewajiban kita adalah bersabar. Qala hafizahullahu ta'ala yabtalihim, Allah menguji mereka. Akan disebutkan di sini di antara keutamaan orang yang mendapatkan ujian. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih, di antara ciri-ciri ahlun nar, penduduk neraka, adalah orang yang tidak pernah ditimpa panas, sakit dan semisalnya. Ini di antara ciri-ciri apa? Ahlun nar. Qala hafizahullahu ta'ala, ma yusibul mu'mina min nasabin. Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa nasab. Nasab bermakna ta'ab, letih. Ada pula yang memaknai dengan masyaqqah, keberatan, kesukaran. Untuk melihat di sini ma an-nafiyah. Kemudian diikuti dengan isim nakirah. Tidaklah menimpa seorang mukmin nakirah, kemudian ditambah lagi dengan min, huruf jar min. Yang belajar nahwu akan mengerti hal ini. Ma harf nafi, kemudian min harf jar. Nasab ini nakirah. Isim nakirah, an-nakiratu fi siyaqin nafyi
tufidul umum. Isim nakirah yang terletak dalam konteks peniadaan memberikan faedah umum. Mencakup segala jenis kelelahan, keletihan. Ditambah lagi ditegaskan dengan min. Ya, ini juga memberikan makna ketegasan. Tidaklah menimpa seorang mukmin, syaratnya apa ini? Mukmin. Orang yang beriman dengan keimanan yang benar, orang muslim. Tidaklah menimpa seorang mukmin suatu keletihan, kecapean dan semisalnya, wala huznin. Huznin ini bisa dengan huznin dhammah ha dan mensukun zai, atau bisa dengan menfathah ha dan zainya, huznin wa hazanin. Sebagaimana dalam kitab Taj al-Arus, kitab besar, kitab kamus. Isinya ada kitab Taj Arus ini ada 40 jilid. Wala huznin, tidak pula huzn, kesedihan. Huzn maknanya adalah al-gham al-hasil liwuku'i al-makruh. Al-gham gundah gulana, ya, gundah gulana yang dihasilkan karena liwuku'i makruh, dia tertimpa perkara yang tidak disukai. Au fawati mahbub, atau hilangnya atau lenyapnya sesuatu yang dia harapkan, dia cintai. Fil madhi, pada perkara yang sudah lalu. Wa yudaduhu al-farah, lawannya adalah farah, gembira. Tidaklah seorang mukmin tertimpa nasab, keletihan, huzn, gundah gulana, wala wasab. Wasab maknanya wasab dengan mengharokati wawu dan sodnya, wasabin. Al-alam asyadid. Makna wasab adalah al-alam asyadid, sakit yang parah. Sakit yang parah. Alam. Waqila marad, ada pula yang memaknai dengan marad, sakit yang bersifat umum. Hatta asyaukata yushakuha, bahkan syaukah, duri, tertusuk duri yang menimpa dirinya. Illa yukaffirullahu biha min khatayahu, melainkan Allah akan mentakfir, menghapuskan biha dengan sebab musibah tersebut, khatayahu, dosa-dosa dia. Ini keutamaan dari sekian banyak keutamaan seorang muslim yang ditimpa oleh musibah. Di antaranya adalah Allah hapus dosa-dosanya. Dan ada sekian banyak perkara yang akan menghapus dosa-dosanya disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis atau dalil dari Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillahi rabbil alamin.